Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Corazo Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari channel Corazo Official. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting karena desa di sekitaran pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Kala itu, Kalapa, nama aslinya merupakan pelabuhan kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal saat itu sebagai Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sekarang Kota Bogor, yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari jadi kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah dimulai jauh lebih awal, yaitu pada zaman pendahulu Pajajaran, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini pernah diserang juga dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dari Pulau Sumatera. Pada saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi dan untuk pelayanannya hanya antar pulau, bukan lagi internasional seperti pada masa kejayaannya. Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta adalah salah satu pelabuhan penting di Indonesia. Lokasinya di pesisir pantai utara yang masuk wilayah Kota Madia, Jakarta Utara. Beda dengan Pelabuhan Tanjung Priuk yang melayani bongkar muat peti kemas dari kapal-kapal bertonase besar dan perdagangan internasional. Sementara Pelabuhan Sunda Kelapa ini diperuntukkan untuk kapal-kapal dengan ukuran kecil dan melayani lalu lintas perdagangan antar pulau atau dalam negeri. Maka tak heran di sini begitu banyak kapal-kapal tradisional atau kapal yang masih terbuat dari bahan kayu yang umumnya berasal dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan juga beberapa pulau lainnya. Meskipun demikian, dengan banyaknya kapal-kapal tradisional yang terbuat dari bahan kayu, ini merupakan ciri khas tersendiri bagi Pelabuhan Sunda Kelapa dan merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Menurut sejarahnya, pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali. Kendati demikian, melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 1974, ditetapkan namanya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa dan masih berlaku hingga sekarang. Pelabuhan ini mempunyai luas sekitar 59 hektar, sementara area perairannya mencapai 1.333 hektar dengan pemecah ombak sepanjang 1.457 meter, dan pelabuhan ini dikelola oleh BUMN PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Kini Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal pinisi atau jenis dengan bentuk yang khas. Komoditas yang diangkut selain kayu adalah bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan dan sebagainya. Sebagai contoh, banyak barang-barang komoditas pokok sembako dan barang-barang produksi industri yang dikirim dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Maluku, Papua melalui Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Dan sebaliknya, banyak komoditas dari luar Pulau Jawa dan dikirim ke Pulau Jawa melalui pelabuhan ini seperti kayu, kopi, rotan, kopra, hasil perikanan, dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, pelabuhan ini sangat strategis karena berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, Mangga Dua, dan lainnya. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pintu masuk untuk perdagangan di Pulau Jawa.
Selain angkutan antar pulau, kini Pelabuhan Sunda Kelapa juga berfungsi sebagai pelabuhan pelayaran rakyat dan kawasan wisata. Pelabuhan sebagai kawasan wisata ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam hal kegiatan bongkar muat barang secara tradisional dan penggunaan kapal-kapal pinisi. Apalagi tak jauh dari komplek Pelabuhan Sunda Kelapa ini juga terdapat bangunan bersejarah, diantaranya yaitu bekas kantor VOC. Dan juga bangunan penting lainnya seperti Menara Syah Bandar ini yang juga sangat berperan penting pada kelancaran Pelabuhan Sunda Kelapa di masa yang lalu. Di komplek ini juga terdapat Museum Bahari yang kerap dikunjungi oleh para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dan uniknya dari museum ini adalah bangunannya bekas dari gudang rempah-rempah VOC pada zaman dulu. Mengutip laman resmi PT Pelindo, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan persinggahan pelayaran utama di Nusantara yang dibangun pada tahun 1527 semasa pemerintahan kolonial Portugis. Tanggal 22 Juni 1527 Masehi, gabungan pasukan Kesultanan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Jayakarta berhasil mengusir Portugis dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Pelabuhan ini mulai dikenal pada abad ke-12 sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Cina, Jepang, India Selatan, Timur Tengah, yang membawa porselen, kopi, kain sutra, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya di tanah air. Sementara itu, Belanda pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman datang ke pelabuhan tersebut dengan tujuan utama mencari rempah-rempah.